Dalam perkembangan terbaru, Rai Suryo dan Dr. Tifa menghubungi beberapa pengacara ternama untuk membela mereka dalam kasus ini. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah pengacara kondang yang kerap tampil di media dalam kasus-kasus besar. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat strategi hukum menghadapi tuntutan dari pihak istana. Para pengacara tersebut langsung melakukan telaah atas rekaman video, unggahan media sosial, dan pernyataan publik kedua kliennya. Mereka mencoba merumuskan argumentasi hukum bahwa pernyataan Roy dan Tifa adalah bentuk kritik terhadap pejabat publik yang dijamin konstitusi. Namun, tantangan muncul ketika bukti yang mereka miliki tidak mendukung substansi tuduhan. Sementara itu, kuasa hukum Presiden Jokowi bergerak cepat dengan menyerahkan dokumen keaslian ijazah ke Bareskrim. Tim mereka juga menggandeng pakar hukum pidana dan akademisi untuk menjadi saksi ahli dalam proses hukum yang akan berjalan. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Presiden serius menghadapi tuduhan tersebut dengan elegan namun tegas. Media mulai menyorot pertarungan hukum yang bakal terjadi antara dua kubu ini. Masyarakat pun terbelah, sebagian menanti keadilan ditegakkan, sementara sebagian lagi menyebut ini sebagai sandiwara politik. Apapun perspektifnya, sorotan terhadap kasus ini tidak bisa dihindari. Kini, selain publik, dunia hukum juga menanti siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Apakah para penuduh dengan dalih kritik, ataukah presiden yang akhirnya berkata cukup dan menuntut balik demi kehormatan dan kebenaran? Sementara itu, kuasa hukum Presiden Jokowi bergerak cepat dengan menyusun laporan resmi yang disertai bukti-bukti digital, termasuk tangkapan layar dan video yang memperlihatkan ucapan kedua penuduh. Langkah itu dianggap sebagai bagian dari strategi hukum yang terstruktur dan tidak bisa dianggap enteng. Mereka menggandeng ahli hukum pidana serta pakar forensik digital untuk memperkuat laporan agar tidak ada celah bagi pembelaan lawan. Media pun mulai mengangkat dinamika antara dua tim hukum ini sebagai tontonan publik yang menarik. Masing-masing pihak mengklaim berada di jalur kebenaran. Namun publik tetap menginginkan fakta objektif yang dapat dibuktikan di pengadilan. Banyak tokoh masyarakat dan akademisi mulai bersuara, mendorong penyelesaian lewat proses hukum yang terbuka dan tidak diseret ke ranah politik. Rai Suryo yang sebelumnya dikenal sebagai pakar telematika, kini justru menjadi subjek sorotan publik. Kredibilitasnya mulai dipertanyakan karena banyak analis menemukan ketidakkonsistenan dalam pernyataannya sendiri. Dr. Tifa pun mendapat tekanan dari kolega profesionalnya karena dianggap mencampur adukan opini pribadi dengan isu sensitif yang menyangkut kehormatan negara. Langkah keduanya menggait pengacara kondang ternyata belum cukup untuk meredam gelombang kritik. Sebagian masyarakat menilai mereka harus berani membuktikan tuduhannya di hadapan hukum atau meminta maaf secara terbuka. Sebab, jika tidak, ini akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi yang sehat. Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Semua mata tertuju pada apakah kasus ini akan dibawa ke meja hijau atau diselesaikan secara damai melalui permintaan maaf dan pencabutan pernyataan. Seiring meningkatnya tensi politik akibat isu ijazah palsu ini, beberapa tokoh oposisi yang awalnya terlihat mendukung Rai Suryo dan Dr. Tifa mulai menjaga jarak. Mereka tidak ingin terseret dalam pusaran hukum yang mulai menunjukkan tanda-tanda serius. Beberapa elit partai bahkan menyampaikan pernyataan resmi bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas ucapan pribadi tokoh-tokoh tersebut. Langkah ini dianggap sebagai strategi politik agar tidak ikut terbakar dalam kasus yang bisa menurunkan kepercayaan publik. Tokoh-tokoh oposisi mulai menyadari bahwa isu ini bisa menjadi bumerang jika dibiarkan tanpa landasan hukum yang kuat. Mereka lebih memilih fokus pada isu lain yang lebih substansial menjelang pemilu. Di sisi lain, Roy dan Tifa merasa dikucilkan oleh kawan seperjuangan mereka. Dalam beberapa wawancara, mereka menyatakan kecewa karena tidak mendapat dukungan penuh dari kalangan oposisi. Hal ini membuat mereka terlihat semakin terpojok, meski mereka masih mempertahankan posisi bahwa mereka memperjuangkan kebenaran. Media sosial mulai dipenuhi perdebatan tentang kesetiaan dan keberanian. Ada yang menyebut Roy dan Tifa sebagai pahlawan kebebasan berpendapat, tapi tak sedikit pula yang menganggap mereka hanya ingin cari sensasi. Bahkan beberapa akun yang dulu aktif membela mereka kini mulai bungkam atau berbalik arah. Situasi ini membuat keduanya harus berjuang sendirian menghadapi tekanan hukum dan sosial. Apakah mereka akan bertahan di jalur perlawanan atau memilih jalan damai? Itu yang kini menjadi pertanyaan utama publik. Dalam sebuah forum resmi di istana, Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan pernyataan langsung terkait tuduhan ijazah palsu yang kembali mencuat. Dengan nada tenang namun tegas, Jokowi menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikannya telah diverifikasi sejak awal menjabat sebagai kepala daerah, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai presiden. Ia menyebut bahwa polemik ini sengaja diangkat kembali untuk menciptakan kegaduhan politik. Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik,
tetapi tidak akan tinggal diam jika kritik itu berubah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Kritik itu penting dalam demokrasi, tapi fitnah harus dihentikan, ucapnya dengan raut serius. Pernyataan ini disambut tepuk tangan dari para pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum, namun memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran akan ditindak secara adil. Pernyataan ini sekaligus menjadi isyarat bahwa tuntutan hukum akan tetap berjalan sesuai prosedur. Pernyataan Presiden itu mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa, akademisi, dan tokoh agama. Mereka menilai sikap tegas namun santun dari Jokowi adalah contoh kepemimpinan yang dewasa dan mengayomi. Bahkan beberapa lembaga survei mencatat adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap Presiden usai pernyataan tersebut. Kini, bola panas telah kembali ke pihak Rai Suryo dan Dr. Tifa. Apakah mereka akan terus menantang proses hukum atau mulai melunak dan meminta maaf? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal pasti, publik tak lagi mudah dibohongi oleh narasi tanpa bukti. Setelah pernyataan tegas dari Presiden Jokowi, tekanan terhadap Rai Suryo dan Dr. Tifa semakin membesar. Banyak tokoh nasional menyerukan agar keduanya meminta maaf secara terbuka demi meredakan situasi yang mulai memanas. Namun, keduanya masih bertahan pada pendirian mereka. Rai Suryo bahkan menantang balik agar dibuka forum pembuktian terbuka, meski tak menyebut siapa yang berwenang menggelarnya. Sementara itu, pihak Bareskrim Polri terus melengkapi berkas laporan dari pihak Presiden. Beberapa saksi ahli sudah dipanggil untuk memperkuat proses penyelidikan, termasuk ahli hukum pidana, ahli komunikasi digital, serta perwakilan dari Universitas Gadjah Mada. Laporan yang disusun pun makin tebal, menunjukkan keseriusan kasus ini. Di media sosial, kampanye tagar tanggung jawab Rai Tifa mulai viral. Banyak warganet menilai bahwa jika keduanya tidak bisa membuktikan tuduhan, maka sanksi pidana harus ditegakkan. Beberapa tokoh yang dulu netral kini ikut bicara, menyebut pentingnya menjunjung etika dalam menyampaikan opini, apalagi bila menyangkut kehormatan kepala negara. Salah satu organisasi pengacara juga menyampaikan pendapat bahwa dalam konteks hukum, menyerang kehormatan seseorang dengan tuduhan palsu adalah tindakan melawan hukum. Mereka mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menuduh tanpa dasar yang sah. Bila tidak ada itikat baik untuk meminta maaf, maka penegakan hukum adalah pilihan terbaik. Roy dan Tifa kini berada di persimpangan. Publik, hukum, dan politik sedang menekan dari berbagai arah. Jika mereka tetap bersikeras, konsekuensinya bisa lebih berat. Namun jika mereka mundur, reputasi yang mereka bangun selama ini bisa hancur seketika. Tim hukum Presiden Jokowi akhirnya mempublikasikan dokumen yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Arsip Nasional. Dokumen tersebut mencakup ijazah asli, transkrip nilai, daftar hadir, serta dokumentasi aktivitas kampus semasa Jokowi kuliah. Semuanya terbuka untuk umum melalui konferensi pers yang disiarkan langsung oleh televisi nasional. Dalam tayangan itu, bahkan ditampilkan beberapa dosen dan rekan kuliah Jokowi yang memberikan kesaksian langsung. Mereka membenarkan bahwa Jokowi adalah mahasiswa aktif di Fakultas Kehutanan UGM dan lulus sesuai ketentuan. Beberapa foto lawas yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya turut diperlihatkan, memperkuat kesan bahwa semua ini bukan karangan. Bareskrim menambahkan bahwa hasil pemeriksaan forensik pada dokumen ijazah menunjukkan tidak ada indikasi pemalsuan. Kertas, tinta, hingga teknik pencetakan sesuai standar tahun akademik tersebut. Semua elemen dinyatakan asli dan valid. Temuan ini kemudian dituangkan dalam dokumen resmi yang juga disampaikan kepada publik. Seketika, narasi yang dibangun oleh Roy dan Tifa mulai goyah. Banyak pendukung mereka yang tadinya vokal mulai diam. Beberapa akun bahkan menutup komentar atau menghapus unggahan lama yang berisi tudingan terhadap Presiden. Situasi berubah cepat, dan opini publik mulai berbalik arah. Kini jelas, bukti berbicara lebih lantang daripada tuduhan. Kubu Presiden tidak hanya membantah, tapi juga membuktikan dengan fakta otentik yang tak terbantahkan. Sementara Roy dan Tifa hanya bisa bertahan dengan narasi yang mulai rapuh di mata publik. Isu ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat mereda kembali mencuat setelah komentar dari Rai Suryo dan Dr. Tifa mengemuka di ruang publik. Keduanya kembali menggulirkan narasi bahwa ada kejanggalan dalam dokumen pendidikan kepala negara, sebuah tuduhan yang sudah berkali-kali dibantah. Pernyataan itu disampaikan di berbagai media sosial dan kanal YouTube yang cukup populer, sehingga langsung menyedot perhatian netizen. Tak butuh waktu lama, isu ini kembali menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat yang sudah terpolarisasi.
Banyak yang menganggap ini hanyalah upaya politik murahan jelang tahun politik yang semakin panas. Narasi yang dibangun Roy dan Tifa seakan berupaya membuka kembali luka lama, menciptakan kegaduhan yang sebenarnya sudah selesai secara hukum dan administrasi. Meski tidak menyebutkan bukti baru, keduanya berkeras bahwa publik perlu tahu kebenaran soal latar belakang pendidikan presiden. Komentar ini menimbulkan kegelisahan, bukan hanya di kalangan pendukung Jokowi, tapi juga di tubuh pemerintahan yang ingin menjaga stabilitas menjelang transisi kekuasaan. Media sosial pun kembali ramai, tagar seperti ijazah asli Jokowi dan Roy Tifa fitnah mulai bermunculan. Perdebatan di dunia maya membelah opini publik, sebagian mendukung investigasi ulang, sementara lainnya meminta agar isu ini tidak terus-menerus diangkat tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam waktu singkat, media arus utama pun ikut menyoroti kasus ini sebagai isu besar. Tak tinggal diam, pihak istana akhirnya memberi isyarat akan mengambil langkah hukum. Ini bukan pertama kalinya Presiden Jokowi atau pihaknya menghadapi tuduhan seperti ini, tetapi kali ini pendekatan yang diambil berbeda, menyerang balik. Tuntutan balik mulai disiapkan, dan ini membuat Ray Suryo dan Dr. Tifa mulai ketar-ketir menghadapi konsekuensi dari ucapannya. Publik menanti-nanti apakah kali ini para penyebar isu akan benar-benar diproses secara hukum. Sebab, selama ini mereka kerap lolos dari jerat pidana dengan dalih kebebasan berpendapat. Namun jika Jokowi benar-benar serius menuntut balik, ini bisa menjadi presiden penting dalam penanganan fitnah dan hoaks terhadap pejabat publik. Ray Suryo mengklaim bahwa dirinya memiliki analisis visual atas ijazah Jokowi yang disebut-sebut tidak konsisten secara desain dan tanda tangan. Ia menunjukkan perbedaan kecil yang menurutnya mencurigakan, padahal itu telah dibantah oleh pihak kampus Universitas Gadjah Mada. Dr. Tifa pun ikut bersuara, membawa narasi bahwa publik harus berani menggugat pemimpin yang diduga menyembunyikan fakta. Sayangnya, keduanya tidak pernah membeberkan bukti konkret yang sah secara hukum. Argumen keduanya semakin lemah ketika ahli hukum tata negara dan pakar pendidikan membantah dengan logika akademik. Mereka menegaskan bahwa ijazah Jokowi telah diverifikasi oleh institusi resmi sejak lama, dan tidak ada alasan untuk mempertanyakannya kembali. Selain itu, berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan Jokowi pun angkat bicara membantah tuduhan tersebut. Alumni, dosen, hingga administrasi kampus memberikan klarifikasi yang memperkuat keaslian dokumen. Namun, pendukung Roy dan Tifa tetap menuduh bahwa ini adalah konspirasi besar. Mereka mengklaim ada pihak-pihak yang sengaja melindungi presiden dari pengungkapan fakta sebenarnya. Narasi ini terus didengungkan melalui kanal-kanal media alternatif dan grup pesan instan. Upaya ini tampaknya bertujuan menciptakan persepsi negatif terhadap kredibilitas pemimpin nasional. Di sisi lain, banyak warga mulai gerah dengan drama yang terus berulang. Mereka menuntut penyelesaian secara hukum agar tidak ada lagi ruang bagi fitnah dan manipulasi informasi. Keinginan masyarakat akan kepastian dan keadilan menjadi dorongan bagi pihak istana untuk bertindak tegas. Dengan berkembangnya kasus ini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini sekadar manuver politik jelang pemilu atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Jawaban dari pertanyaan ini hanya bisa diungkap lewat proses hukum yang transparan dan adil. Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri akhirnya angkat bicara setelah polemik ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat. Dalam konferensi pers resmi, juru bicara Bareskrim menegaskan bahwa dokumen pendidikan Presiden telah diverifikasi melalui jalur administrasi dan investigasi, dan hasilnya tidak ditemukan unsur pemalsuan. Kepolisian menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi palsu. Lebih lanjut, Bareskrim menyatakan siap menindaklanjuti apabila pihak istana atau presiden sendiri melaporkan kasus ini secara resmi. Ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tak lagi mentolerir bentuk fitnah yang menyerang kehormatan kepala negara. Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap prinsip hukum dan perlindungan terhadap figur publik yang diserang tanpa dasar. Klarifikasi dari Bareskrim disambut positif oleh sejumlah pihak, terutama dari kalangan akademisi dan organisasi profesi. Mereka berharap tindakan tegas ini dapat menjadi contoh bagi para penyebar hoaks agar berpikir dua kali sebelum melontarkan tuduhan. Apalagi jika tuduhan tersebut dapat merusak reputasi individu dan stabilitas negara. Namun, respons dari Roy Suryo dan Dr. Tifa justru berbeda. Mereka meragukan integritas Bareskrim dan menyebut pernyataan itu sebagai bentuk keberpihakan kepada penguasa. Pernyataan ini dinilai sebagian publik sebagai bentuk kepanikan dan upaya mengalihkan perhatian dari lemahnya bukti yang mereka miliki. Polemik pun kian memanas. Di satu sisi, negara menunjukkan sikap tegas terhadap penyebaran fitnah, sementara di sisi lain, para penuduh tetap bersikukuh pada keyakinan mereka meski tanpa bukti yang valid. Situasi ini menjadi awal dari babak baru konflik yang tampaknya belum akan segera reda.
Setelah serangkaian fitnah berulang, pihak Istana Negara akhirnya secara resmi mengumumkan niatnya untuk menempuh jalur hukum terhadap Rai Suryo dan Dr. Tifa. Melalui juru bicara kepresidenan, Istana menegaskan bahwa kesabaran memiliki batas, dan tuduhan yang terus-menerus ini telah mengganggu marwah lembaga kepresidenan. Keputusan ini pun didukung oleh sejumlah menteri dan staf khusus presiden. Pihak Istana menjelaskan bahwa langkah hukum ini bukan semata-mata demi kehormatan pribadi presiden, melainkan demi menegakkan prinsip kebenaran dan membasmi hoaks yang kian merajalela. Dengan memproses kasus ini melalui jalur hukum, pemerintah ingin memberikan edukasi bahwa kebebasan berpendapat tidak bisa digunakan untuk menyebarkan fitnah. Langkah tegas ini sontak menjadi sorotan media nasional dan internasional. Banyak pengamat politik menilai ini adalah upaya untuk meredam gelombang disinformasi menjelang tahun politik. Dengan makin banyaknya tokoh yang berani menyebarkan hoaks, pemerintah dirasa perlu memberi contoh nyata tentang batasan yang harus dijaga dalam menyampaikan kritik. Reaksi dari masyarakat pun beragam. Sebagian besar menyambut baik tindakan Istana, karena merasa polemik ini sudah terlalu melebar dan menyita energi publik. Namun ada juga yang menilai langkah ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap pihak oposisi, meskipun mereka tidak mampu membuktikan tuduhannya. Kini perhatian publik terpusat pada proses hukum yang akan dijalani. Semua menanti, apakah Roy dan Tifa benar-benar punya bukti kuat, atau justru akan menjadi contoh buruk dari penyebaran fitnah yang gagal dan berakhir dengan konsekuensi hukum berat? Mendengar kabar bahwa Istana akan melayangkan tuntutan hukum, Rai Suryo dan Dr. Tifa dikabarkan mulai mencari bantuan hukum dari sejumlah pengacara. Mereka juga mulai membatasi aktivitas di media sosial untuk menghindari kesalahan langkah lebih lanjut. Beberapa postingan lama bahkan dihapus dari kanal YouTube dan akun media sosial mereka. Namun, penghapusan itu justru memunculkan spekulasi baru bahwa keduanya sedang berusaha menghilangkan jejak digital. Para netizen dengan sigap menyimpan dan menyebarkan ulang potongan video serta tangkapan layar yang dianggap sebagai bukti tuduhan fitnah. Ruang publik digital pun kembali panas dengan perdebatan soal kebebasan berekspresi dan batasannya. Di tengah tekanan publik dan ancaman hukum, keduanya tetap mempertahankan argumen bahwa mereka hanya menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka menyebut langkah hukum dari Istana sebagai bentuk ketidakdewasaan dalam menerima kritik. Namun banyak pihak menilai pembelaan ini sudah tidak lagi relevan karena tuduhan yang mereka lontarkan tidak didukung bukti yang kuat. Sementara itu, tim kuasa hukum presiden mulai mengumpulkan semua data dan rekaman yang diperlukan untuk memperkuat laporan. Mereka bahkan melibatkan ahli forensik digital dan pakar hukum pidana untuk memastikan kasus ini bisa diproses tanpa celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan. Dengan suasana yang semakin panas, publik ini hanya tinggal menunggu satu hal, kapan surat laporan resmi dilayangkan ke Bareskrim, dan bagaimana respons hukum terhadap kasus yang telah menguras perhatian nasional ini.